Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita undang ke sini maksudnya untuk mengadakan rapat investor telur bulu. Awal kita mulai kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, Oktober 2019. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Awal-awal kita mau buka usaha ini, kita juga adakan rapat juga. Jadi nggak langsung buka gitu aja. Kita juga adakan rapat, kita juga adakan perencanaan kerja, bisnis plan. Yang mana kurang lebih pada waktu itu yang kita bicarakan yaitu modalnya berapa, terus biaya pakan berapa, hasilnya berapa, keuntungannya berapa. Tapi kita sendiri semua belum praktek. Yang praktek hanya Bu Heni saja, yang dia sebagai percontohan, ya, sebagai apa itu pilot projectnya. Setelah itu ya kita belum ada pengalaman yang lainnya. Uang terkumpul, modal terkumpul, beli kandangnya bekas, beli burung puluhnya, beli pakannya selama 2 bulan sebelum dia bertelur sempurna. Selama 2 bulan kan butuh pakan, dia belum bisa menghasilkan telur yang sesuai dengan pakannya itu. Ya, kemudian ya kita belum ada pengalaman, tapi alhamdulillah sudah terwujud. Ya ini untuk latihan juga ya, kita usaha juga sebagiannya juga latihan. Alhamdulillah setelah 6 bulan ini berjalan, nah saya pikir ini kita perlu ada perencanaan kerja yang ke depan lagi untuk 6 bulan berikutnya. Karena apa? Pentingnya bisnis plan ini seperti yang sudah disampaikan Bang Sandi kemarin itu dalam video conference lewat Zoom, YouTube, Facebook. Jadi dalam entrepreneur wirausaha ini ada 2 varian, 2 madzhab kurang lebihnya ya. Ada madzhab yang lain yang dibahasanya 2 ini. Yang satu seperti alirannya Bob Sadino, langsung terjun, tidak ada perencanaan kerja. Yang satu seperti Bang Sandiaga Uno, segala sesuatu ada rencananya. Nah, termasuk kita ini ikut ya Bang Sandiaga Uno ini. Ada rencananya sebelum kita melangkah. Mungkin awal-awal kita modal berani gitu aja ya, tapi berikutnya ini kita kalau nggak ada planning kerja, panduan arah ke depannya itu, nanti kita akan gelap. Melangkahnya tuh ke depannya tuh mau diarahkan kemana. Seperti ini ya, sekarang sudah kenyataan ada pandemi COVID-19 Corona. Nah, di masa Corona ini kita nanti mati langkah. Kalau kita nggak ada rapat kerja gini, kita nanti akan mati langkah. Mau kemana? Harga telur turun, distribusi juga di mana-mana tertutup, mau dibawa ke Jakarta tertutup. Terus harga turun, produksi ada, pakan juga ngasih makan, harga pakan naik. Nah makanya inilah saya kumpulkan di sini agar kita tuh nanti punya arah, punya kedepannya tuh punya bisnis perencanaan, bisnis plan. Seperti yang sudah saya share kemarin itu. Jadi agenda rapat sih. Pertama laporan yang sudah berjalan, yang kedua target laba yang diinginkan. Ketiga, bisnis plan perencanaan kerja ke depan sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Keempat, analisa resiko kompetitor. Kelima, kesimpulan maupun nanti bisa di-shoot ya. Itu yang kurang lebih agenda rapat kita pada sore hari ini sampai menjelang buka puasa. Kalau belum selesai ya nanti dilanjutkan lagi. Kalau masih ada waktu saya usahakan ya bisa sampai tuntas. Kerja tuntas, kerja ikhlas, ya. Dan kerja keras. Ya. Ini yang dari saya. Kita buka langsung ya, dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
rapatnya kita buka. Pertama yang sudah berjalan selama ini sebenarnya dari sini satu yang laporan dari Pak Heru satu, cuman Pak Herunya belum datang, mungkin dari sini dulu, mungkin kurang lebihnya kita sudah tahu keadaan di kandang. Siapa yang laporan? Ya udah, mewakili lagi ini. Aku ya, Yes. laporannya. Ini yang utama itu laporan uang investor. Pemasukan investor waktu itu sesuai namanya itu terkumpul 18 juta. Pengeluarannya itu biaya kandang dan lain-lain itu total 17 juta 375.000. Jadi ada saldo 624.500. Jadi uang investor itu total semuanya 18 juta, pengeluarannya 17 juta 375. Berarti ada saldo 624.500. Sebenarnya ini tidak 17 juta 375.000, tapi ada satu uang pakan yang harusnya saya berikan ke Pak Heru. Tapi dalam perjalanannya pada saat burung puyuh itu mulai bertelur, Pak Heru itu tidak memerlukan lagi suntikan dana yang berupa uang pakan sebesar 1.500.000 rupiah. Akhirnya jadi saldo awalnya 624.500 ditambah dengan uang pakan yang tidak saya berikan ke Pak Heru 1.500.000. Jadi total untuk uang investor itu 2.124.500. Monggo nanti boleh dilihat. Kemudian untuk hasil penjualannya ini sudah berapa kali laporan ya? Kalau tidak salah 5, kalau tidak salah 5 itu 2, 3, 4, 5 ya 5 penjualan. Di awal burung puyuh itu mulai berproduksi dan di awal itu sudah ada suntikan dana dari uang investor. Jadi hasil penjualan saat itu besar 2.919.000 rupiah. Jadi hasil penjualan telur puyuh tadi itu 2.919.000. Kemudian dikurangi pengeluarannya yang waktu itu hanya sedikit 818.000 rupiah. Kenapa sedikit? Karena ada suntikan dana dari uang investor, jadi sedikit ya. Total saldo penjualan pertama kali itu 2.101. Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua per 20 November sampai 18 Desember. Kalau yang kedua 24 Desember sampai 12 Januari. Ini hasil penjualannya masih kisaran 2 juta. Cuma menurun 500. Jadi 2.484. Kalau awalnya kan 2.919. Ini penjualan kedua ini mulai menurun 500, 2.484. Pengeluarannya besar. Pengeluarannya hampir 2.262. Jadi penjualannya 2.484 dikurangi 2.262. Ada saldo 222.000. Nah ini saldo. Nanti terakumulasi saldonya semuanya. Laporan penjualan yang ketiga ini 3 juta, hasil penjualannya 3 juta. Tapi yang dikeluarkannya juga lebih besar lagi. 3.453.000. Ini yang berkaitan dengan apa itu? Pakan itu. Pakan itu 10 sak sampai satu saknya itu apa? 300. Ketemunya 3 juta. Jadi hasil pemasukannya besar, pengeluarannya juga besar. Ketemunya saldo minus di 453.000. Ini minus yang pertama pada saat laporan keuangan yang ketiga. Jadi pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 3.453, saldo minus 453. Ini minus yang pertama ini saya ambilkan dari rekap saldo nanti secara keseluruhan. Dan yang ke berapa ini? Ketiga, keempat. Nah, hasilnya meningkat lagi. Sebenarnya hasil penjualannya 3.300. 3.300 yang dikeluarkannya juga hampir seimbang
3.355.000. Nanti Ibu bisa lihat ya, bebas ya. Ini saya ambil, ini udah persis laporan dari kandang, jadi saya hanya menyalin aja. 3.300.000, pengeluarannya 3.355.000, saldo minusnya 55. Dari saldo minus 453, alhamdulillah berkurang menjadi saldo minus 55. Otomatis ada 2 kali laporan yang minus ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir kemarin, 15 Maret sampai 15 April, hasilnya juga besar, meningkat lagi 3.436. Yang dikeluarkannya hampir sama juga. Nah, nanti kita bahas gimana ini. 3.400.000. Alhamdulillah ada saldo plus 36.000. Jadi baru mulai merangkak di laporan kelima ini. Awalnya besar. Pertama, kedua masih plus, ketiga, 4 minus, kelima ini plus, cuma hasilnya tetap kita syukuri cuma 36. Jadi kalau direkap saldokan ya, untuk saldo investor totalnya 2.124.500 uang investor yang masih utuh ya. Kemudian saldo penjualan dari pertama sampai yang kelima totalnya 1.851.000. Total semuanya 3.975.500 rupiah. Saya yang di lapangan, saya selain juga menerima laporan ini, saya juga langsung turut andil untuk mendistribusikan yang namanya telur puyuh itu. Saya punya istilahnya toko yang di sini awal-awalnya memang lancar ya, dari 1 minggu itu 4 kilo sampai 5 kilo, kemudian mengalami penurunan sampai pada akhirnya sekarang itu yang corona ini ya, sampai menghadapi bulan puasa ini 1 minggu itu nggak sampai 1-2 kilo. Jadi pertama kan anak-anak sekolah liburnya kan tanggal 16 Maret ya, itu kan saya banyak konsumen dari SMA ada, dari SMP ada, dari sini ada, itu kan banyak kita semenjak sekolah diliburkan. Ini kan rata-rata telur puyuh itu untuk anak-anak sekolah, tapi karena hampir 1 bulan anak-anak itu tidak sekolah, otomatis penjualan saya yang offline itu yang mengurangi penurunan drastis. Yang online pun itu rata-rata itu istilahnya waktu itu hasil produksinya menurun, barangnya tinggi, harga barangnya tinggi. Akhirnya apa yang online itu, mereka inginnya harganya harga kandang, yaitu Rp21.000. Itu pengepul. Tapi kalau yang konsumen ya kita jual 24.000 per kilo. Tapi ya semenjak 16 Maret sampai sekarang ini saya mengalami istilahnya untuk jual beli offline maupun online sedikit, nah benar berkurang banget, sampai akhirnya ya Allah ya sudah, kita kembalikan ke teman-teman ini. Kalau yang Pak Heru pun saya juga belum, nanti orangnya hadir sih Pak Heru ya, sebenarnya dia juga jalan keliling gitu jalan. Nah, ini sekarang ini kita pandemi nggak tahu kapan berakhirnya, tapi kita punya lahan besar untuk memasarkan produksi ini, nggak tahu gimana konsepnya, karena yang hadir di sini ya monggo, jadinya yang bapak-bapak di sini yang urun lembut. Satu lagi tadi dari Pak Heru, kurang lebih produksi 5 kilo 6 kilo per hari. Udah mulai normal 7 kilo tadi, udah mulai normal. Betulnya itu balik pakan aja ya. Kalau sekilo 25, 5 kilo berarti 125.000. Sedangkan pakannya sehari juga 125.000 kurang lebih. Seharusnya kita produksi 7 kilo per hari. Kalau 7 kilo per hari jadi ada 2 kilo 50.000 saldo plusnya kita. Kalau per hari saldo plus 50.000, 1 bulan bisa 1.500.000. Baru bisa dikatakan ini usaha telur puyuh ini
normal alias balik modal, bisa ada keuntungan. Itu gambaran mudah garis besar. Nah, tadi Pak Heru kesini, berarti berapa Pak Heru? Ya mungkin 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Tidak rutin 7 kilo. Nah, itu kan habis untuk pakan ya. Ini kurang lebih yang saya tambahin untuk laporan yang berjalan pada saat ini. Nah, sekarang sudah tahu kondisi kayak begini, bagaimana pikirnya ini ke depannya itu. Sedangkan kontrak kita itu sebetulnya 1 tahun sampai 1,5 tahun, 18 bulan tuh ya kemarin tuh ya, 18 bulan belum akhir. Maka kita harus plan yang mana udah tak, ini bisa dibahas rencana kedepannya apa, mau branding, mau trik, mau promo, trik itu jualannya gimana, offline atau teknologi kita sendiri atau punya relasi lagi. Branding itu tampilan Pak, jadi kelihatannya agak menarik, bagaimana bisa menarik bisa terus ya. Promo ya promosi di diskon atau gimana, terus itu sasaran konsumen. Konsumen kita ini sebetulnya anak-anak sekolah, kondisi begini ya tidak terlalu makan telur buyung. Saya sebenarnya ada di pasar itu, pasar Seliku Pak. Cuma saya melihat itu Seliku itu di yang namanya telur puyuh itu banyak, dan istilahnya saya khawatir itu nanti malah busuk. Kalau saya di sini, saya di toko itu kan saya putar, artinya saya naruh di situ, misalnya 3 hari itu saya tarik lagi, saya ganti yang di lemari es. Jadi kan menghindari busuk itu. Jadi saya tetap menjaga telur ini. Kalau di pasar kan kita nggak berani, udah. Makanya orang kalau beli di pasar kan, maaf sih, kebanyakan busuknya daripada freshnya. Kalau saya di toko saya tarik, saya putar. Jadi dan itu pun saya tahu baik buruknya telur itu karena saya juga mengkonsumsi. Saya nyoba. Jadi sebelum orang lain mengkonsumsi ya Pak ya, kita juga ya. Karena kemana-kemana kan ini atas nama banyak orang, tidak hanya komunitas. Catat apa tiga-tiganya kerugiannya dan catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa namanya, kalau yang menurut saya sih dalam suatu bisnis itu harus di ONCI apa nih hari ini, dikupas secara tuntas, bukan hanya soal pemasaran tapi juga produksinya. Jadi kan alur untuk menghasilkan uang di dalam bisnis telur puyuh ini kan pertama adalah produksi. Nah, produksinya apakah benar-benar sudah efektif? Efektif di sini adalah maksudnya apakah rasio dari menghasilkan dan juga pakan itu apakah sudah benar efektif. Nah, berarti kan harus ditingkatkan ketika apa namanya, setiap hari itu hanya menghasilkan 5 kilo katakan seperti itu, dan itu hanya digunakan untuk pakan. Harusnya kan lebih diefektifkan bagaimana caranya agar pakannya itu bisa minimal, hasilnya bisa maksimal. Nah, kalau perlu dikasih vitamin atau dikasih seperti apa itu masalah di produksi. Kalau apa namanya, itu yang pertama produksi. Nah, untuk bagian kedua itu adalah pemasaran. Nah, di pemasaran itu ketika kita menggunakan cara yang biasa dengan menjual dengan harga mentah, itu kan pasti kita berbenturan dengan teman-teman yang di pasar Seliku, pasar besar. Nah, itu kan kita nggak bisa bersaing masalah harga. Tapi ketika kita ingin meningkatkan harga, maka kita harus meningkatkan semacam packagingnya. Kita buat mateng, atau kita buat frozen, atau kita buat sesuatu yang itu membuat nilai tambahnya lebih bagus. Lebih ke situ sih kalau dari segi pemasarannya. Ketika kita main di diskon, itu nanti apa ya, hasilnya sedikit terus dijual dengan harga murah kan ya, hasilnya kurang maksimal juga. Kalau salah satu cara untuk meningkatkan penjualan yaitu lebih ke memberikan nilai tambah pada telur puyuh tersebut. Dari situ sih kalau saran saya. Oke, sarannya Mas Basuki, kita
istilahnya kita kumpulkan dulu ya saran-saran ya. Pak siapa? Bayaki ada saran yang lain? Pak Taufik masih masukan ini buka bisnis kita ini. Pak Taufik kasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hanya kami menyampaikan masalah untuk yang mengelola peternaknya itu jangan sampai jemu-jemu karena sampai saat ini kan belum ada hasilnya. Nah, gimana supaya untuk menghasilkan, gimana dikasih di support supaya yang mengelola juga senang gitu. Nanti jangan-jangan jemu, saya takutnya malah dia itu malah jemu gitu. Iya. Sudah payah-payah tapi tidak menghasilkan. Nah itu supaya kita ambil support, gimana kita sama-sama ayo ikut ke sana supaya ngasih semangat lah gitu. Mungkin dari saya itu aja, mungkin ada yang lain monggo lah. Terima kasih. Saya masih bisa menjualkan 1 dus 2 dus pedagang telur gulung goreng. Saya masih bisa. Nah, langsung tak datangi di Gulun. Terus di online lagi ketemu pembeli, ternyata tetangga sendiri, dia juga diolah lagi menjadi telur puluh godok itu. Ada pesanan, dia WA saya kirim. Ternyata rumahnya dekat sini, Jalan Citarum. Terus di Pak Heru sendiri, Pak Heru tuh dia menjualkan juga di kandang itu, menjualkannya di Pasar Sambiljo, jalan dia. Terus seperti keputusan yang kemarin itu, bila stok banyak, kita nggak bisa jual, kita ikut harga pengumpul. Berapa saja dikasih harga pengumpul ya. Kalau harga 1 dus 175 di Madiun ini, harga pengumpul bisa 160. Kalau stok banyak belum bisa didistribusikan, keputusan kemarin kita ikut harga pengumpul 160. Sekarang ini pengumpul pun sudah terlalu banyak stok karena Pak dikirim ke Jakarta mau ke barat sana tuh jalannya sudah ditutup. Akhirnya ya harga nggak menentu, pembeli juga nggak menentu. Ini kondisi gini kondisi kadang permintaan tinggi, suplainya kurang, suplai tinggi, permintaan kurang. Nah ini permintaan nggak ada, suplainya ya kadang-kadang Untuk ini Pak Arif mulai 2 minggu sampai, jadi 1 minggu sampai 2 minggu tuh layak jual. Layak jual tuh mulai bertelur sampai 2 minggu layak jual. Layak jual, layak konsumsi. Kalau 2 minggu ke atas, 3 minggu, 4 minggu tidak layak jual tapi masih layak konsumsi. Jadi maksudnya itu dikonsumsi masih bisa, coba dijual. BK mantu, ala rezeki after. BK ya.